Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita bersyukur hari ini kita bisa mengawali minggu di mana Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Saudara, sebelum memulai aktivitas kita, saya mengajak saudara untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pagi hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Menjaga kekudusan, itulah yang diingatkan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Saudaraku, firman ini berbicara tentang kehidupan anak-anak Harun yang telah melakukan kenajisan terhadap bait suci, terutama dengan api yang asing yang tidak ditentukan oleh Tuhan untuk membakar ukupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, karena perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hukuman didapatkan oleh anak-anak Harun, yaitu Nadab dan Abihu, agar mereka menghormati kekudusan Allah dan menjaga hidup mereka dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan Tuhan. Saudaraku, Nadab dan Abihu melanggar kekudusan Allah karena mereka melakukan mabuk dan minum minuman keras, sehingga mereka kehilangan kendali atas diri mereka sendiri, dan sehingga mereka melakukan kesalahan. Oleh karena itu, mereka dihukum oleh Tuhan karena pelanggaran itu, dan mereka diingatkan sehingga mereka tidak lagi hidup dengan yang bersuka cita. Saudaraku, menjaga kekudusan bukan hanya sekedar tidak meminum minuman keras, tetapi juga harus berperilaku yang baik, menjaga kekudusan terutama di bait suci Allah. Oleh karena itu kita diingatkan, setiap kita melakukan persembahan menghadap Tuhan, kita harus hidup di dalam kekudusan itu. Apa yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya pada 1 Petrus pertama ayat yang ke-16, kuduslah kamu, sebab aku adalah kudus. Saudaraku, mengapa kita harus menjaga kekudusan itu? Agar kita layak di hadapan Tuhan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Itu yang dikatakan firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 itu. Saudaraku, firman ini mengajak kita supaya hidup di hadapan Tuhan dengan penuh kekudusan dan hidup dengan mengingat ketetapan dan peraturan
yang telah diberikan Tuhan ketika kita datang untuk menghadap kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita diingatkan dan diajak supaya hidup kita, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan mempersembahkan hidup kita yang harum, yang tidak bercacat, yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saudara, melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita diingatkan supaya menjauhkan hidup kita dari keinginan daging, terutama hidup dengan mabuk-mabukan yang bisa menghilangkan akal sehat dan kendali dalam hidup kita. Tetapi Tuhan mengajarkan supaya kita dapat menguasai diri kita, sebab penguasaan diri adalah sesuatu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga perilaku kita berkenan di hadapannya. Yang kedua, dia menginginkan kita melalui pagi hari ini dengan firman-Nya supaya kita menjaga setiap gerak kehidupan kita. Melalui perkataan, perbuatan kita haruslah menjaga kekudusan Tuhan. Karena kita juga orang yang telah dikuduskan oleh Allah melalui kematian dan kehidupan yang baru yang telah diberikan Tuhan. Oleh karena itu, dalam melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini, haruslah kita mengingat perintah Tuhan, sehingga kita dapat membedakan mana yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan, yang tetap memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu mengajari kami supaya kami senantiasa hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang kudus, sehingga Tuhan menginginkan kami tidak bercacat di hadapan-Mu, dan seluruh kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan melalui kehidupan yang dapat membedakan mana yang baik, yang tidak baik, yang harus kami jauhi. Terima kasih Bapa, ajarilah kami mengingat ketetapan-Mu, perintah-Mu melalui firman Tuhan yang kami dengar, sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh berakar dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarilah kami menjadi anak-anak-Mu yang dapat menguasai diri kami, sehingga kami Tuhan tidak dihanyutkan oleh keinginan-keinginan daging, tetapi boleh melalui firman-Mu pagi hari ini, Engkau mengingatkan kami supaya hidup kami hidup yang memuliakan Engkau. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati setiap pribadi dan keluarga, dan berkati pekerjaan kami Tuhan, sehingga kami bersuka cita dalam melakukannya dalam satu hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terimalah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.